Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana pengerjaan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran pada sebuah SKPD Dinas Perhubungan. Pada soal kasus 2 ini terdapat neraca SKPD Dinas Perhubungan di awal tahun, yaitu per 1 Januari 2017. Di sini kita bisa lihat neracanya, dan standar yang digunakan adalah basis akrual. Kemudian di sini ada transaksi operasi yang terjadi selama tahun 2017. Di sini ada berbagai transaksi. Kemudian ada akun-akun yang digunakan oleh SKPD Dinas Perhubungan. Jadi kita langsung saja untuk membuat jurnal transaksi. Di sini ada jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran seperti yang kita pernah bahas di video sebelumnya. Jurnal finansial itu menggunakan basis akrual, dan sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas. Nah, kita mulai di soal atau transaksi pertama, yaitu tanggal 3 Maret. Ya, tanggal 3 Maret, Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan menerima kas untuk pembayaran piutang retribusi pengendalian lalu lintas yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 45 juta. Jadi di awal tahun, sebelum tahun 2017, yaitu di akhir tahun 2016, kita sudah menetapkan piutang sebesar 60 juta. Artinya kita membuat surat ketetapan, itu tagihannya 60 juta. Tetapi yang baru kita terima tanggal 3 Maret di tahun 2017. Jadi sebelum 2017 ditetapkan 60 juta. Di tahun 2017 baru kita terima sebesar 45 juta. Jadi dari piutang yang ditetapkan 60, diterima hanya 45. Jadi kita masukkan di sini tanggal 3 Maret. Kas di Bendahara Penerimaan. Kreditnya adalah piutang retribusi. Jadi retribusinya berkurang, piutangnya. Jadi tadi awalnya tagihan 60, diterima 45 juta. Ya. Kemudian untuk jurnal pelaksanaan anggaran, karena ini kita menerima kas, maka di tanggal 3 Maret ini dibuat, yaitu perubahan sal. Kreditnya adalah pendapatan. Nah, kita lihat pendapatan yang tadi berhubungan dengan retribusi pengendalian lalu lintas, LRA ya. Kita lihat di sini ada nggak di LRA terminal retribusi. Nah, ini pendapatan retribusi pengendalian lalin itu lalu lintas. Nah, di sini kreditnya. Masukkan angkanya sama ya, 45 juta. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 10 Maret. Bendahara Pengeluaran SKPD menerima UP dari BUD sebesar 60 juta untuk sebagai uang persediaan ya. Berarti sama seperti transaksi sebelumnya di SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Kalau kita menerima UP itu selalu kas di Bendahara Pengeluaran, karena yang menerima adalah Bendahara Pengeluaran. Kreditnya adalah yang memberi, yaitu RK PPKD. Ya, RK PPKD berpisah. RK PPKD 60 juta. Nah, di tanggal 10 ini enggak di jurnal pelaksanaan, karena ini hanya perputaran kas atau perpindahan kas dari RK PPKD ke SKPD. Jadi ini tidak di jurnal. Kemudian transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 26 Maret, Bendahara Pengeluaran menggunakan UP untuk pembelian alat tulis kantor sebesar 45 juta. Jadi tanggal 26 Maret tadi ya. 26 Maret. Membeli alat tulis berarti kita belanja ATK ya, atau di sini beban bahan pakai habis.
Ini Ibu menggunakan pendekatan beban. Jadi boleh menggunakan pendekatan neraca atau menggunakan pendekatan laba rugi. Kalau kalian jurnal debitnya beban, berarti kalian menggunakan pendekatan laba rugi. Tapi kalau kalian debitnya jurnal persediaan bahan pakai habis, itu berarti kalian menggunakan pendekatan neraca. Jadi dua-duanya benar. Jadi di debitnya boleh beban bahan pakai habis, boleh juga persediaan bahan pakai habis. Jadi opsinya ada dua ya. Kreditnya di sini adalah kas di bendahara pengeluaran. Nominalnya 45 juta. Karena ada transaksi pengeluaran kas kepada pihak ketiga, nih namanya pihak ketiga, artinya pihak di luar SKPD dan PPKD, ini maka di jurnal. Kalau di sini beban, berarti kalau di jurnal pelaksanaan selalu menggunakan kata belanja. Jadi di sini belanja bahan pakai habis. Kreditnya selalu perubahan sal. Jadi temannya selain belanja itu pasti perubahan sal. Temannya pendapatan juga perubahan sal. Nominalnya sama, 45 juta. Kemudian kita lanjut transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 1 April. Di sini kita melakukan pembayaran gaji pokok dan tunjangan keluarga dengan SP2DLS. Berarti kalau menggunakan SP2DLS, berarti yang membayarkan adalah RK PPKD langsung yang diterima dari BUD. Di sini kita asumsinya sudah termasuk pajak ya. Jadi pajaknya enggak kita jurnal. Jadi langsung saja karena ini beban pegawai, berarti di sini beban gaji dan tunjangan. Berarti nanti kalau untuk jurnal pelaksanaan anggarannya berarti diganti jadi belanja bahasanya. Jadi tanggal 1 April, tanggal 1 bulan 4. Ya, beban gaji dan tunjangan, kreditnya sama, kas di bendahara pengeluaran. Nominalnya 660 juta tadi ya. Di sini tetap di jurnal karena kita mengeluarkan uang kepada orang lain selain PPKD dan SKPD. Jadi di sini belanja, gaji, dan tunjangan. Kreditnya adalah perubahan sal. Nominalnya sama, 660. Masuk ke soal selanjutnya, yaitu tanggal 15 April. Bendahara pengeluaran SKPD Dinas Perhubungan mempertanggungjawabkan uang persediaan yang digunakan sebesar 45 juta. Pada saat yang bersamaan, Bendahara pengeluaran SKPD menerima SP2DGU. Jadi, kalau UP sudah dibelanjakan, maka kita menerima GU atau ganti uang sebagai ganti uang persediaan yang telah digunakan sebesar 45 juta. Berarti ini hanya minta kembali ya. Tadi kita mengeluarkan kan waktu transaksi tanggal 26, 45 juta, kita minta ganti kepada RK PPKD. Tadi tanggal 15 April, berarti di sini tanggal 15 April. Jurnalnya sama seperti ini ya, kas di bendahara pengeluaran. Jadi jurnalnya sama seperti tanggal 10. Ini nominalnya 45 juta. Di jurnal pelaksanaan anggaran itu tidak di jurnal, jadi sama dengan transaksi 10. Jadi dia tidak terjurnal karena hanya perpindahan dari PPKD ke SKPD. Ya. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu tanggal 5 Mei. 5 Mei bendahara penerimaan SKPD menyetorkan sebesar 45 juta ke kas daerah yang berasal dari penerimaan retribusi pengendalian. Jadi dinas dari bendahara penerimaan kalau menerima uang itu selalu harus disetor ke kas daerah. Disetor ke kas daerah berarti setornya ke RK PPKD. Berarti ini yang berkurang adalah ini tadi tanggal 5 Mei ya.
tanggal 5 Mei. Berarti ini tadi menerima tanggal 3. Jadi kita rubah di sini kreditnya pasti kas di bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan. Debitnya adalah RK PPKD. Nominalnya 45 juta, jadi sebesar yang diterima. Jadi bendahara itu jadi sifatnya cuma penitipan ya. Titip sementara, akhirnya disetor juga ke kas daerah. Kenapa harus disetor kalau disetor ke kas daerah menggunakan RK PPKD? Karena PPKD ini adalah selaku BUD atau bendahara umum daerah, jadi dia yang mengelola kas daerah. Kemudian kita lanjut tanggal 22 Mei. Di sini bendahara penerimaan menerima kas untuk pembayaran retribusi terminal sebesar 120 juta dari pemakai terminal. Berarti di sini kita lihat akunnya dulu. Berarti kan di sini jelas kasnya ada, kas di bendahara penerimaan bertambah. Kemudian kreditnya pasti pendapatan. Nah, kita lihat pendapatan retribusi terminal apakah ada? Karena di sini pendapatan retribusi terminal LO untuk yang finansial dan pendapatan retribusi terminal LRA untuk jurnal finansial anggaran. Jadi di sini tanggal 22 Mei jadi kas di bendahara penerimaan ya, pendapatan retribusi terminal LO jadi kreditnya adalah pendapatan ya. Nominalnya tadi 120 juta. Masukkan di sini 120 juta. Kemudian untuk jurnal pelaksanaan anggaran, jadi seperti transaksi tanggal 3, di sini adalah perubahan sal. Perubahan sal, kreditnya adalah pendapatan retribusi terminal LRA. Kalau tadi LO untuk jurnal finansial, ini LRA untuk jurnal pelaksanaan anggaran. Nominalnya sama 120 juta. Kemudian lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 5 Juni. Di Sini bendahara penerimaan SKPD menyetor kas, berarti yang kas yang kita terima tadi tanggal 22 Mei, disetor kembali ke kas daerah sebesar 120 juta. Jadi tanggal 5 Juni, itu jurnalnya sama dengan 5 Mei. Hanya nominalnya saja berbeda karena ini setor ke kas daerah. Nah, tanggal 5 Juni juga di jurnal pelaksanaan anggaran tidak di jurnal. Bentar ya, supaya enak view-nya. Kemudian untuk transaksi tanggal 15 Juni, bendahara penerimaan menerima kas lagi untuk pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 90 juta. Jadi kita lihat ada enggak retribusi pengujian kendaraan bermotor, ada ya, LO-nya ada, LRA-nya juga ada. Jadi tanggal 15 Juni ini jurnalnya di sini sama. Debitnya kas di bendahara penerimaan, kreditnya adalah pendapatan pengujian kendaraan bermotor.
ya. Nominalnya 90 juta. Maka di sini juga di jurnal perubahan sal, kreditnya adalah pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LRA. Ini ya. Jadi di jurnal finansial itu LO, di sini tadi LRA. Boleh kita ganti gini aja. Ini ujungnya diganti jadi LRA. Nominalnya sama, 90 juta. Kemudian masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 21 Juni. Bendahara penerimaan SKPD Dinas Perhubungan menyetor kas sebesar 90 juta ke kas daerah. Berarti ada dua transaksi ya. Kemudian ada membuat surat ketetapan retribusi daerah untuk retribusi izin trayek sebesar 150 juta. Pertama kita buat dulu jurnal tanggal 21 Juni. 21 Juni itu kita menyetor penerimaan yang tadi nih ya. Penerimaan yang tanggal 15. Berarti kita setor di sini 90 juta. Nah, di tanggal 21 Juni yang ini, transaksi yang ini, saat penyetoran itu tidak di jurnal. Di sini tidak di jurnal. Kemudian karena ada dua transaksi. Transaksi yang kedua itu dibuat surat ketetapan retribusi daerah untuk retribusi izin trayek sebesar 150 juta. Jadi kalau kita membuat surat ketetapan berarti muncul piutang karena kita belum menerima uang, baru kita menetapkan bahwa pendapatan kita sebesar 150 juta. Walaupun pada realisasinya belum tentu semuanya bisa ditagih sebesar 150 juta. Jadi di sini muncullah piutang retribusi. Kreditnya adalah pendapatan izin trayek LO. Sebesar 150 juta. Di jurnal pelaksanaan juga tidak dicatat karena tidak ada penerimaan kas. Jadi karena tidak ada penerimaan kas, di jurnal pelaksanaan anggaran tidak dicatat untuk tanggal 21 Juni. Lanjut, kita tanggal 30 Juni. Di sini bendahara penerimaan SKPD menerima kas untuk pembayaran retribusi izin trayek. Nah, jadi izin trayek tanggal 21 Juni ditetapkan 150, tetapi yang kita terima hanya 105 juta ya. Jadi yang sudah ditetapkan cuma diterima 105 juta. Jadi pada tanggal 30 Juni, tanggal 30 bulan 6, di sini kita masuk kas di bendahara penerimaan. Kreditnya piutang retribusi. Karena tadi kan kita sudah menganggap itu piutang. Piutang retribusi. Sebesar 105 juta. Nah, di tanggal 30 karena kita sudah menerima uangnya barulah kita jurnal. Di sini perubahan sal. Kreditnya adalah pendapatan retribusi izin trayek LRA. Kita lihat akunnya ada enggak? Pendapatan retribusi izin trayek LRA nih ya. Angkanya sama 105 juta, jadi sesuai dengan realisasi. Jadi untuk jurnal pelaksanaan karena basisnya kas, jadi sebesar jumlah kas yang diterima atau sebesar jumlah kas yang dikeluarkan. Karena tadi menerima berarti sebesar jumlah kas yang diterima. Perubahan.
Kemudian tanggal 8 Juli tanggal 8 Juli. Ya, tanggal 8 Juli bendahara penerimaan menyetor kas yang kita terima tadi 105 juta ke kas daerah. Jadi tanggal 8 Juli itu jurnalnya sama seperti ini ya, tanggal 5 Juni. Tanggal 8 Juli jurnalnya sama. Nominalnya 105 juta. Di sini tidak di jurnal ya. Dia tidak di jurnal. Kemudian tanggal 20 Juli kita membuat lagi surat ketetapan retribusi daerah untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa ruangan. Kita lihat ada ndak akunnya. Pemakaian kekayaan daerah nih ya, pemakaian kekayaan daerah LO. Berarti kita sama jurnalnya, yaitu di tanggal 20 Juli. Di sini piutang retribusi. Baru kreditnya adalah pendapatan pemakaian kekayaan daerah LO. Nominalnya 75 juta. Karena di sini baru penetapan, berarti di sini tidak di jurnal karena tidak ada penerimaan kas. Itu untuk tanggal 20 Juli. Kemudian tanggal 5 Agustus. Nah, di sini baru kita menerima kas dari yang kita tetapkan tadi 75, yang diterima hanya 60 juta. Jadi tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 bulan 8. Ini jurnalnya sama ya. Kas di bendahara penerimaan pada piutang retribusi tadi diterimanya hanya 60 juta. Tanggal 5 bulan 8. Di sini perubahan sal tetap. Baru kreditnya adalah pendapatan yang LRA. Jadi pendapatan retribusi pemakaian daerah yang LRA. Masuk ke jurnalnya. Di sini nominalnya sebesar yang kita terima, yaitu 60 juta. Kemudian masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 18 Agustus. Di sini kita mengeluarkan ya, menggunakan SP2DLS untuk pembangunan ruang kantor. Pembangunan ruang kantor sebesar 750 juta. Di sini dianggap BUD sudah memotong PPN-nya. Dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Jadi pembangunan ruang kantor di sini masuk ke akun bangunan gedung dan tempat kerja ya. Nih, masukkan ke akun bangunan gedung tempat kerja. Jadi di sini di tanggal 18 Agustus. Jadi 18 Agustus tanggal 18 bulan 8. Di sini kita membuat bangunan gedung tempat kerja, jadi bertambah di sini. Karena menggunakan SP2DLS berarti kreditnya adalah RK PPKD. RK PPKD. Nominalnya 750 juta. Di sini masuk ke akunnya, yaitu belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja. Kreditnya adalah perubahan sal. Jadi berhubungan dengan penambahan aktiva tetap. Jadi kalau aktiva tetap atau aset tetap selalu menggunakan bahasa belanja modal.
Jadi bukan beban tapi belanja modal. Kemudian transaksi tanggal 5 September. Di sini pengeluaran untuk pembelian komputer sebesar 330 juga menggunakan sistem LS. Berarti di sini akunnya adalah komputer. Jadi komputernya bertambah di tanggal 5 September ya. Mohon maaf Ibu kadang lupa tanggalnya. Di komputer di sini RK PPKD. Karena menggunakan SP2D LS. Jadi tadi 330 juta. Di sini juga 330 juta. Nah, kemudian di jurnal pelaksanaan anggaran untuk tanggal 5 bulan 9 ini adalah belanja modal karena kan beli komputer termasuk aktiva tetap. Di sini belanja modal. Kreditnya tetap perubahan SAL. Nominalnya sama, 330 juta. Kemudian masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 13 September. Di sini pembelian kendaraan operasional angkutan barang menggunakan SP2D LS lagi sebesar 1 miliar 50 juta. Berarti di sini menggunakan alat angkutan ya, alat angkutan yang dibeli ya, kendaraan operasional. Berarti di sini ada alat angkutan darat bermotor. Tanggal 13 September. Jadi tanggal 13 bulan 9. Kreditnya juga RK PPKD. Nominalnya 1 miliar 50 juta. Kemudian di sini di jurnal pelaksanaan tetap di jurnal juga karena kita membeli ya. Artinya membayar kepada pihak luar selain SKPD dan BPKD. Berarti di sini belanja modal pengadaan alat angkut kendaraan bermotor. Kreditnya adalah perubahan SAL. Nominalnya sama, 1 miliar 50 juta. Jadi sebesar yang dikeluarkan. Kemudian transaksi tanggal 26 September di sini menyetor kas sebesar 60 juta dari pemakaian kekayaan daerah tadi. Oh iya, tadi ada ya tanggal 5 Agustus. Jadi tanggal 26 September ini seperti sebelum-sebelumnya. 26 September berarti kas RKPPKD kepada kas di bendahara penerimaan sebesar 60 juta. Di sini di jurnal pelaksanaan anggaran tidak dicatat. Tidak di jurnal. Kemudian tanggal 5 Oktober, Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan menerima kas untuk pembayaran uang muka pembayaran retribusi tempat khusus parkir sebesar 135 juta. Kita lihat ini uang muka ya. Berarti di sini ada pendapatan diterima di muka. Nah, ada nih ya, pendapatan diterima di muka lainnya. Berarti debitnya adalah kas di bendahara penerimaan. Jadi untuk tanggal 5 Oktober kita menerima uang muka tanggal 5 bulan 10 kas di bendahara penerimaan kreditnya adalah pendapatan diterima di muka lainnya ya.
Nominalnya 135 juta. Untuk tanggal 5 Oktober, ini dicatat ke dalam jurnal pelaksanaan anggaran karena kita menerima uang dari pihak lain, yaitu pihak lain selain SKPD dan PPKD. Berarti pendapatan diterima di muka lainnya, ini dianggap sudah sebagai pendapatan. Di sini perubahan, sal, kreditnya adalah tadi untuk retribusi tempat parkir, tempat khusus parkir berarti yang LRA. Pendapatan retribusi tempat khusus parkir LRA. Di sini masukkan nominalnya sama 135 juta sebesar yang kita terima. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu bendahara penerimaan menyetorkan sebesar 135 juta ke kas daerah. Berarti tanggal 20 bulan 10 RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Ya. Sebesar 135 juta. Jadi sebesar yang diterima kas bendahara penerimaan. Berarti di sini tanggal 20 bulan 10 itu tidak di jurnal. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 28 Oktober. Di sini bendahara pengeluaran menggunakan UP untuk keperluan konsumsi rapat sebesar 15 juta. Berarti kreditnya adalah beban makan dan minum ya. Beban makan dan minum tanggal 28 Oktober. Beban makan dan minum kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Di bendahara pengeluaran sebesar 15 juta. Tanggal 28 bulan 10. Berarti di sini belanja makanan dan minuman. Kreditnya adalah perubahan sal. Ya, ada ya belanja makanan dan minuman. Jadi kalau bahasanya tadi di sini beban, di sini adalah belanja. Nominalnya sama, yaitu 15 juta. Kemudian kita lihat lagi tanggal 5 November. Di sini bendahara pengeluaran menggunakan UP untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai. Berarti beban perjalanan dinas ya, beban perjalanan dinas. Tanggal 5 November. Tanggal 5 bulan 11. Kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Nominalnya tadi 36 juta. Di sini tanggal 5 bulan 11. Di sini adalah belanja. Jadi tadi beban, sekarang adalah belanja perjalanan dinas. Kreditnya adalah perubahan sal, nominalnya 36 juta. Kemudian transaksi selanjutnya, pihak ketiga melakukan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum 112.500.000 yang langsung disetor ke kas daerah. Berarti dia bayarnya bukan melalui bendahara penerimaan di Dishub, tapi langsung disetor ke kas daerah. Berarti di sini retribusi parkir tepi jalan umum yang ini ya, pendapatan ini
Berarti yang bertambah bukan bendahara penerimaan kas, tetapi yang bertambah adalah RK PPKD. Di sini debitnya adalah RK PPKD karena dia bayarkannya langsung ke kas daerah, berarti langsung ke PPKD atas laku bendahara umum daerah, jadi sebesar 112.500.000. Karena kita menerima uang dari pihak ketiga, maka di sini jurnal pelaksanaan anggarannya kita catat. Di sini perubahan sal kreditnya adalah pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum yang LRA. Ini ya, tepi jalan umum LRA. Diganti jadi LRA. Nominalnya sama, yaitu 112.500.000. Masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 29 November. Di sini dikeluarkan dana pembangunan terminal terakhir konstruksi dalam pengerjaan sebesar 600 juta dengan SP2DLS. Jadi sebelumnya kita ada konstruksi dalam pengerjaan ya sebesar 900 juta. Di sini waktu penyelesaian kita membayar lagi 600 juta tapi menggunakan SP2DLS. Berarti di sini tanggal 29 November tanggal 29 November, berarti di sini adalah konstruksi dalam pengerjaan. Kreditnya adalah RK PPKD sebesar 600 juta. Di sini tanggal 29 bulan 11 berarti adalah belanja modal. Kita anggap adalah belanja modal ya, belanja modal pengadaan gedung tempat kerja. Di sini perubahan sal 600 juta. Kemudian transaksi terakhir yaitu tanggal 5 Desember, bangunan terminal sudah selesai dikerjakan dan dilakukan serah terima. Nah, jadi konstruksi dalam pengerjaan ini, tadi kan masih bahasanya konstruksi dalam pengerjaan bukan bangunan, tapi tanggal 5 Desember itu sudah diselesaikan, ada serah terima. Jadi kalau misalnya bangunan itu suatu pekerjaan itu biasanya harus ada dilakukan serah terima baru kita akui itu sebagai aset. Jadi konstruksi dalam pengerjaannya berubah menjadi bangunan gedung tempat kerja. Ya, bangunan gedung tempat kerja. Di sini konstruksi dalam pengerjaan. Jadi baru kita akui sebesar berapa? Awalnya 900 juta, kemudian bertambah lagi 600 juta, berarti 1.500.000.000 atau 1,5 miliar ya. Untuk tanggal 5 bulan 12 ini tidak ada jurnal untuk jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada pengeluaran kas lagi ya. Sampai sekian untuk pengerjaan ya, kalau mau ditotal di akhirnya. Ya, total ya, sampai sekian untuk pengerjaan SKPD
Dinas Perhubungan untuk jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.